Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini kita akan membahas sebuah film trailer seorang psycho dari Korea. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang mengalami teror mengerikan sejak ia kehilangan ponselnya. Setelah itu, hidup wanita tersebut mulai berubah drastis. Seorang pria memantau semua aktivitasnya dari pesan, foto, lokasi, hingga setiap panggilan yang masuk pada ponselnya. Ia mulai memanipulasi hidup wanita tersebut dari balik layar, membuatnya masuk ke dalam situasi yang menakutkan dan penuh tekanan. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja siapkan posisi ternyaman Anda dan ini dia alur cerita film Unlock. Di awal film kita diperlihatkan soal gaya hidup orang Korea yang bagaimana hampir setiap aktivitas harian mereka selalu berhubungan dengan online yang tentunya menggunakan ponsel. Baik itu memesan makanan, bekerja, belanja, sampai mau tidur pun semuanya tak pernah terpisahkan dari yang namanya ponsel. Setelah itu kita diperkenalkan seorang wanita bernama Lee Nami. Nami saat ini bekerja sebagai pelayan kafe milik ayahnya. Di tengah kesibukannya, Nami selalu meluangkan waktu untuk berkumpul bersama sahabatnya serta berusaha mencari pekerjaan baru yang lebih menjanjikan. Di suatu malam, Nami yang dalam keadaan mabuk terlihat dalam bis dalam perjalanan pulang. Lalu saat ia turun, Nami tidak sadar telah menjatuhkan ponselnya di bus tersebut. Ponsel Nami kemudian diambil oleh seorang pria bernama Oh Jun Yong. Jun Yong merupakan ahli keamanan digital yang membuka toko reparasi ponsel di sebuah pusat perbelanjaan. Keesokan harinya, teman Nami menghubungi ponsel Nami, yang kemudian diangkat oleh Jun Yong dengan menggunakan pengubah suara agar tidak mencurigakan. Dan dia kemudian berjanji akan mengembalikan ponsel Nami. Namun, Jun Yong yang memiliki sifat psycho berusaha menjebol ponsel Nami. Karena merasa frustasi ponselnya tidak kunjung terbuka, Jun Yong menyusun skema dengan trik jahatnya dengan menghancurkan ponsel Nami. Dan dengan cerdas, Jun Yong memberitahu Nami bahwa ponselnya rusak dan menyarankan tokonya sendiri untuk dikunjungi. Sesampainya di sana, Jun Yong terlihat memakai masker, sehingga Nami tidak mengetahui wajah asli Jun Yong. Jun Yong lalu memberikan formulir data diri serta meminta kode PIN HP-nya. Tapi karena ponsel Nami ingin segera cepat kembali, Nami pun lalu mengisi formulir tersebut dengan lengkap. Di tengah proses perbaikan, Jun Yong gerak dengan cepat menginstal aplikasi pengintai tanpa sepengetahuan Nami. Yang akhirnya Jun Yong kini bisa mengintai ponsel Nami dengan memanfaatkan kamera dan mikrofon ponsel Nami dari jarak jauh. Sejak melakukan pengintaian ini, Jun Yong jadi mengetahui semua aktivitas dan kebiasaan Nami sehari-hari. Bahkan sekarang sudah tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh Nami. 몰라, 그냥 가버렸어. 아, 맞다. 야, 남으셨어? 응. 근데 조금밖에 없다고 오랜. 알았어. Dan ia pun memanfaatkan informasi itu untuk mendekati Nami dengan akun palsunya. Selanjutnya, untuk pertama kali Jun Yong mengunjungi kafe Nami dan dia memesan minuman sari buah plum, di mana minuman tersebut adalah menu kesukaan Nami dan hanya pelanggan tetaplah yang mengetahuinya. Dan Nami pun dibuat keheranan. Saat ditanya oleh Nami, Jun Yong beralasan dengan mengatakan bahwa dia adalah penggemar buah plum sedari kecil. Di lokasi yang berbeda, ayah Jun Yong yang bernama Woo Jiman menemukan sosok jasad korban yang tewas dibakar di area pegunungan. Jiman yang bekerja sebagai detektif kepolisian langsung menyelidiki TKP. Lalu di tengah proses olah TKP, Jiman tidak sengaja menemukan potongan kertas bertuliskan nama Jun Yong, yakni nama anaknya sendiri. Saat menganalisa kasus pembunuhan sadis ini, Jiman meyakini bahwa anaknya bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Karena sejak kecil, Jun Yong mempunyai sifat penakut dan ia juga sulit untuk bergaul. Namun, Jiman bisa berpikir sedemikian itu karena ia sudah lama hidup terpisah dari Jun Yong. Dan ia pun tidak pernah menghubungi anaknya.
Jiman akhirnya mulai penasaran dan pergi menemui ibu Junyong yang merupakan mantan istrinya. Yang ternyata Junyong tidak diketahui keberadaannya dan ibunya mengira bahwa Junyong tinggal bersama ayahnya. Di sisi lain, Nami mendapatkan pekerjaan baru sebagai sales di sebuah perusahaan. Berkat kinerja Nami yang sangat bagus, bosnya pun menaikkan gajinya lebih cepat dari karyawan yang lain. Di sisi lain, ayah Junyong terus menyelidiki alamat anaknya yang masih menjadi teka-teki. Yang akhirnya, setelah melakukan penyelidikan, dia pun menemukan alamat tersebut. Jiman akhirnya menyusup ke rumah Junyong dan menemukan beberapa petunjuk yang mengarah ke kasus pembunuhan di area pegunungan. Mengetahui rumahnya sedang digeledah, Junyong langsung mengirimkan pesan ke ponsel ayahnya dan mengajaknya bertemu di luar rumah. Namun di sana malah terjadi kejar-kejaran di antara keduanya. Saat melanjutkan penggeledahan, dia menemukan batang korek api yang mirip dengan yang ada di TKP pembunuhan. Sejak saat itulah, Jiman semakin curiga bahwa anaknya adalah pelaku yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Junyong kembali mengunjungi kafe Nami dan memesan sari buah plum. Saat itu, Nami tidak ada di kafe dan ayah Nami keheranan dengan pria yang baru dan mengetahui menu pelanggan tetap di sana. Tak lama, Nami pun kembali dan ayah Nami menasehati Nami agar tidak dekat dengan pria mencurigakan tersebut. Namun Nami memberikan pembelaan bahwa Junyong adalah pria yang baik dan sefrekuensi dengannya. Menyadari kecurigaan ayah Nami, Junyong pun langsung merencanakan pembunuhan dengan memanfaatkan Nami itu sendiri. Setelah itu, ayah Nami yang tinggal sendirian di rumah mendapatkan pesan misterius bahwa ada kiriman paket di depan rumahnya. Begitu ayah Nami keluar, Junyong langsung menghampirinya dan menikam ayah Nami dari belakang. Tak puas menusuk ayah Nami, Junyong juga menghancurkan karir Nami. Ia menggunakan akun Instagram Nami yang berhasil dihack dan mengupload foto yang mengungkapkan kenaikan gaji serta data rahasia perusahaan. Keesokan harinya, saat baru datang ke kantor, Nami langsung dihujat oleh rekan-rekannya yang iri melihat gajinya naik lebih cepat. Bosnya pun marah besar kepada Nami karena ia mengingkari janji mereka untuk merahasiakan kenaikan gaji. Parahnya lagi, akibat bocornya data perusahaan, kini perusahaan terancam bangkrut usai banyak investor yang hengkang dan menuntut pengembalian dana karena merasa tertipu. Namun karena sudah terlanjur kecewa berat, bosnya pun akhirnya memecat Nami secara kasar dan memalukan. Dan ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Junyong yang bertujuan menyingkirkan orang-orang terdekat Nami sehingga Nami jadi kesepian dan hanya memiliki Junyong sebagai temannya. Frustasi dengan kejadian tersebut, Nami pun mengajak teman baiknya untuk melapor ke polisi. Namun, polisi tidak bisa memproses laporan Nami karena ia tidak mempunyai bukti bahwa ponselnya telah diretas. Dengan didampingi oleh temannya, Nami akhirnya berusaha sendiri mencari bukti dan pelaku yang sebenarnya. Di waktu yang sama, Junyong mengintai Nami dari rumah sambil menyekap ayah Nami yang masih hidup. Saat ayah Nami mulai bisa berbicara, dia pun mengutuk aksi Junyong yang menghancurkan hidup putrinya. Namun Junyong terlihat sangat tidak peduli dan mengakui dia telah menjadi jahat karena sudah belasan tahun ditelantarkan oleh ayahnya yang pergi dari rumah. Setelah berhasil mengendalikan ponsel ayah Nami, Junyong menutup kondisi ayah Nami dengan mengabari Nami bahwa kafenya sedang dalam libur. Junyong akhirnya menjamin bahwa ia tidak akan menyerang Nami selama Nami tidak mencurigainya. Sementara itu, polisi terus melakukan olah TKP di pegunungan, hingga akhirnya menemukan 7 mayat korban pembunuhan yang lokasinya berbeda-beda dengan pelaku yang sama. Di tengah penyelidikan, Jiman mulai yakin Junyong adalah pelaku pembunuhan berantai ini. Di sisi lain, meski sudah dikabari bahwa KP sedang libur, Nami dan sahabatnya tetap ke sana untuk mendiskusikan cara menangkap si pelaku. Tak lama berselang, Junyong yang dari tadi memantau lewat aplikasi pengintai akhirnya datang juga ke kafe untuk menyingkirkan sahabat baik Nami. Dengan memanfaatkan profesinya sebagai ahli keamanan digital, Junyong pun berbohong bahwa ponsel Nami telah dipasangi aplikasi pengintai, namun aplikasi ini tidak bisa dikendalikan pelaku dari jarak jauh. Karenanya, Junyong pun menyimpulkan bahwa ponsel Nami mungkin telah diretas oleh orang terdekat saat dia tidak menyadarinya.
가시는데요? 웨어 있잖아요. 남희 씨 말대로 다운받은 흔적이 없어요. 이게 무슨 말인지. 원래 남희 씨 집에 들어가서 그 짓만 하고 도망갔다는 말이 되거든요. Percaya dengan omongan tersebut, Nami pun teringat bahwa sahabat baiknya itu memang sempat menginap di rumah Nami. Akhirnya, dia pun menuding sahabatnya sendiri meretas ponselnya. Sakit hati dipitnah oleh Nami, sahabat baiknya itu pun akhirnya memutuskan hubungan persahabatan dengan Nami yang telah terjalin sejak lama. Sesampainya di rumah, Nami pun menangis sambil membanting ponselnya karena ia frustasi telah kehilangan pekerjaan dan sahabatnya. Di lain pihak, Jiman dan rekannya mendatangi toko reparasi Junjong yang sedang sepi. Di tempat itulah, Jiman menemukan formulir reparasi milik 7 korban pembunuhan di pegunungan. Bahkan, Jiman juga menemukan formulir milik Nami sehingga ia pun meyakini bahwa Nami akan menjadi korban pembunuhan yang selanjutnya. Saat Jiman sedang sibuk menggeledah toko, kebetulan Nami pergi ke sana untuk memperbaiki ponselnya. Namun setelah mendengar penjelasan dari Jiman, Nami baru tahu bahwa Junjong adalah pemilik toko tersebut. Nami juga baru tahu kebohongan Junjong soal profesinya lengkap dengan kejahatannya sebagai pelaku peretasan. Nami dan Jiman pun akhirnya menyusun rencana untuk menangkap Junjong dengan cara memancing Junjong datang ke rumah Nami agar bisa ditangkap oleh Jiman. Namun saat akan ditangkap, di sisi lain Jiman juga rupanya tidak yakin dengan wajah anaknya. Jiman sebenarnya ingin menjaga Nami sampai situasinya sudah terkendali. Namun karena harus segera kembali ke kantor, Jiman pun akhirnya harus mengantarkan Nami ke rumah kerabatnya yang dianggap aman. Setelah mereka berpisah, Nami berjanji akan terus mengabari Jiman sebagai antisipasi serangan Junjong. Setelah Nami masuk ke rumah kerabatnya, terungkap bahwa rumah ini ternyata merupakan rumah ayah Nami. Namun di malam itu, Nami belum mengetahui bahwa ayahnya sedang disekap oleh Junjong. Dan ia pun beranggapan bahwa ayahnya sudah tertidur lelap. Nami lalu mengganti ponselnya dengan ponsel yang lama. Agar ia tidak disadap oleh Junjong. Namun hal itu ternyata hanyalah percuma. Karena nyatanya Nami masih memakai nomor SIM yang sebelumnya sudah diretas oleh Junjong. Dan ternyata Junjong sedari tadi sudah di dalam rumah ini untuk menunggu Nami. Begitu Junjong keluar dari persembunyiannya dan menemui Nami, dia pun langsung menunjukkan foto ayah Nami yang sedang disekap di suatu ruangan. Junjong akhirnya menjadikan pilihan apakah Nami mau menyelamatkan ayahnya atau membunuh dirinya. Di tengah kebingungan, Nami sebenarnya ingin membunuh Junjong dengan pisau yang ia sembunyikan di dalam sakunya. Namun Nami nyatanya masih belum mempunyai keberanian sehingga ia pun membiarkan Junjong pergi ke toilet. Saat Junjong sedang tidak ada, Nami memeriksa setiap ruangan di rumah sambil bersiap untuk menyerang. Secara tak sengaja, Nami akhirnya menemukan ayahnya yang telah disekap di dalam kamar mandi. Dan di saat itu pula, Junjong yang seolah sudah menebak tindakan Nami tak kuat melihat ayahnya disiksa. Nami pun akhirnya menuruti perintah Junjong dan mengikat kakinya sendiri. Setelah menceburkan Nami di dalam bak mandi bersama ayahnya, 그럼 네가 죽여? Namun tak disangka, Junjong menemukan rencana catatan Nami yang menyatakan kalau ia akan mengirimkan pesan ke Jiman dan itu berarti dia sedang diserang oleh Junjong. Seketika, Junjong langsung siaga dan bersiap menyerang Jiman dan rekannya. Namun, pada akhirnya Jiman berhasil mengamankan Junjong dan menghajarnya sampai babak belur. Di sisi lain, rekan Jiman gerak cepat menyelamatkan Nami serta ayahnya yang hampir saja tewas. Saat Junjong sedang diborgol, Jiman menemukan fakta bahwa Junjong yang ia tangkap bukanlah Junjong yang asli. Alasannya, Junjong yang asli merupakan anak kandung Jiman, ternyata sudah lama tewas dibunuh oleh Junjong yang palsu. Sejak saat itulah, si pembunuh berantai ini mengambil alih identitas Junjong anak Jiman. Junjong akhirnya hanya mengakui kesalahannya dan bersedia masuk ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Namun Nami yang sudah sadar keluar dari kamar mandi dan akhirnya menembak Junyoung dengan pistol, dan setelah itu tersiarlah kabar bahwa Nami dan ayahnya berhasil selamat. Dan kini mereka menjalani kehidupan seperti biasa. Beberapa waktu kemudian, Nami terlihat menikmati pekerjaannya di kafe bersama sang ayah. Namun di tengah situasi menyenangkan itu, Nami masih merasa trauma dan merasa diintai oleh Junyoung dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita Unlock. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.